Dan yang anehnya kadang yang ngangkat piala dan itu udah rahasia umum sih, sesama mereka itu udah nentuin meskipun dia dapat double par di par 4 tetap tulisnya ada. Ternyata bolanya itu nekat, bolanya pungut dijatuhin lah di green. Orang-orang yang bermain curang itu di turnamen itu merusak suasana pergolofan. Banyak yang nggak mau ikut turnamen karena orang-orang yang seperti itu. Kalau mau piala harusnya mereka bikin di pas. Semoga skornya bisa bagus lah, karena memang akhir-akhir ini iron gue lagi jelek banget, sering ke kiri, jadi kita latihan iron. Chip kita tuh nggak ada masalah soal driver segala macam, cuman iron emang lagi masalah. Tapi ini bisa putt for par, semoga. Saya kita bisa motong-motong langsung pakai driver karena kita pakai long iron, kita main aman. Bolanya ada di sini, lewat sedikit lagi tadi masuk ke air. Bener tuh, kayak ada rumputnya. Nah begitu harusnya gue mukul tuh, cakep. Rugi lagi. Wow. Slice ke kanan, tapi nggak ada percikan air. Semoga bolanya masih ada. Kemarin waktu ada demo Titleist di driving, gue cobain ada apa ya namanya, utility iron gitu, jadi headnya itu gede. Gue cobain enak banget dipakainya. Kayak kedepannya bakalan beli yang itu kayaknya. Pukulnya lebih gampang, distance-nya juga dapat. Kalau kita tadi ke arahnya ke sini nih, tadi nggak ada percikan. Ya mudah-mudahan masih ada. Kayaknya sih ada di sebelah sana tuh. Cari bolanya sampai. Oh ada guys, nggak mau hilang bolanya guys, nggak mau hilang. Yoi. Masih ada chance buat 3-4 on. Dari bugi aja lagi, gak ada masalah. Tadi posisi bola seperti itu, kata KD-nya, di drop aja pak ke kiri. Cuman kalau di drop itu nggak mengajarkan kita untuk mukul dengan posisi seperti itu. Jadi nanti suatu waktu kalau turnamen kita dapat posisi bola seperti itu, kita bingung mukulnya. Jadi dari sekarang kalau bolanya di situ tetap gua pukul, biar belajar cara ngeluarinnya seperti apa. Karena kadang gue di turnamen dapat orang bolanya masuk kotak penalti tapi dropnya jauh banget ke depan, bisa 50 meter, itu nggak bener sih itu. Nice shot. Kita pukul pakai 3 iron sini. Bolanya agak ke kiri lebih aman, ke arah bunker. Upswing, ajar, edan, bagus banget. Oh, on green dong tuh. Efron kayaknya. Kadang tuh kalau kita terlalu banyak mikir sebelum mukul tuh, jatuhnya pikiran kita tuh mengintimidasi gerakan kita, jadi mungkin seperti itu ya. Kita aman banget tuh yang kuning-kuning nih. Jadi ngobrolin
masalah turnamen-turnamen yang lagi banyak banget diselenggarain. Ini turnamen yang biasa ya, bukan turnamen pro gitu, turnamen biasa lah. Kan banyak banget tuh. Gue kemarin sempat ditawarin dari teman, akhirnya main gratis gitu. Kalau bayar kayaknya gue nggak ikut. Satu pairing gue itu capek nungguin mereka mau ligan itu. Wah, gue sampai berpikir emang semua turnamen kayak gini atau seperti apa ya. Dan yang anehnya kadang yang ngangkat piala, yang naik panggung itu justru orang-orang yang bolanya kadang kanan kiri, penaltinya di mana, dropnya di mana, dan itu udah rahasia umum sih. Ada banyak orang yang udah dicap bahwa ketika dia main turnamen skornya itu bagus banget, tapi ketika diajak main biasa itu mainnya bisa skornya over 90. Gue nggak paham dia di turnamen dia mainnya seperti apa. Tapi gue sendiri udah mengalami 2-3 turnamen tuh main banyak orang-orang yang nggak fair. Artinya gue pernah negur, om, dropnya itu nggak boleh mendekati green kalau penalti. Jawabannya adalah santai aja bro, kita nggak di turnamen PG, kita bukan pro, kata dia seperti itu. Tapi kan itu sama aja nggak bermain jujur, karena player lain yang ikut main di turnamen itu kan bayar ya. Jadi harusnya dia mainnya bisa jujur gitu. Kalau kita mau pukulan keempat, pernah gue juga gabung sama salah satu klub golf, salah satu turnamen juga. Jadi ternyata mereka itu udah nentuin bahwa mereka tuh nggak boleh triple bogey karena mainnya kan sistem 36. Jadi maksimal itu mereka double, meskipun dia dapat double par di par 4 atau double par 5, tetap tulisnya double bogey. Itu kan pemain-pemain yang nggak jujur gitu. Kasihan player lain yang benar-benar mainnya jujur. Jadi ekosistem golf ini terkontaminasi dengan orang-orang seperti itu. Ya jadi par lagi guys, lagi gak apa-apa, hitung latihan. Tadi itu gue cerita tentang problematika dari turnamen-turnamen yang biasa diadain. Itu berdasarkan yang gue alami ya, berdasarkan fakta. Jadi gue benar-benar ngelihat dan ngalamin di depan mata gue. Jadinya apa ya, jadi males ikut turnamen itu. Aren 3-nya jauh. Apa karena ini lagi keras jadi rollingnya jauh? Sepertinya begitu ya, harusnya nggak sejauh ini. Par 4 pendek sampai pin mungkin 230-an meter. Dia lurus sedikit. Bunker ya? Iya, kayaknya masuk kayak ada pasir nyiprat. Yang lebih parahnya lagi, gue pernah ikut main di daerah Jawa lah. Satu pairing sama orang tua, umur 68 tahun mungkin ya. Ada satu par 5 di sana. Par 5 sekitar 500-an meter sepertinya. Itu gue pukulan kedua itu masih sisa 50 meter mungkin ke green. Jauh lah pokoknya. Tiba-tiba pas dia mau putt, gue tanya, om ini mau putt for par atau apa? Terus dia mau putt for eagle. Berarti dia mukul 2 on. Gila nggak tuh? Gimana caranya dia bisa mukul 100 meter itu 2 on dengan umur yang istilahnya udah 68 tahun. Akhirnya gue coba ikutin karena penasaran. Ternyata bolanya itu naik kar. Bolanya dipungut terus dipegang, naik kar, muter-muter dekat green, dijatuhin lah di green.
Gue tanya Kedi, termasuk Kedi gue tanya, katanya emang di sini cara mainnya seperti itu. Makanya dari 4 apa 5 player waktu itu gue lupa, masing-masing bawa card sendiri, nggak ada yang mau sharing card. Karena kalau mereka sharing card, mereka nggak bisa bermain seperti itu. Kacau. Jadi apa ya, banyak problem lah di golf ini, orang-orang yang nggak bermain jujur. Kita mukul dulu. Bola kita masuk bunker, sedikit lagi harusnya bisa over bunker. Harusnya ngambilnya agak tengah sini, cuman miss. Kita pakai wedge 56. Ini bunkernya keras, jadi nggak usah berharap hasilnya bagus, karena bunkernya kayak tanah kuburan. Si babe, keras, jadi it's okay, nggak apa-apa, yang penting keluar. Masih bisa one chip, one putt nyari par, atau enggak satu chip, 2 putt nyari boogie. Nggak apa-apa. Kita yang lebih parahnya lagi, ini lucu nih, lanjutan dari kakek yang umur 68 tahun tadi. Temennya bolanya tee off ngepush kanan kan, jauh kalau sebelah, tapi pas second shotnya itu pukulannya bagus banget, tapi kita nggak lihat dia mukul. Ternyata yang mukul Kedinya. Gila ya, bisa seperti itu ya. Pas dia mukulnya bagus, saya puji, wah pak bagus banget pukulannya, bisa jauh gitu dan arahnya bagus. Terus kata Kedi gue, itu yang mukul Kedinya pak, memang seperti itu. Wah itu gue sampai ngerasa emang di golf seperti ini atau gimana ya, karena gue beberapa kali tuh dapat orang mainnya yang seperti itu. Orang-orang yang bermain curang itu di turnamen itu merusak, menurut gue ya, suasana pergolofan lah. Jadi banyak orang, ya gue contohnya atau teman-teman yang lain, banyak yang nggak mau ikut turnamen karena orang-orang yang seperti itu. Kalau mau piala harusnya mereka bikin di Pasar Senen, kan banyak yang jual piala ya, pajang tuh bikin 10 sekaligus. Tapi itu hanya oknum ya, nggak semuanya. Banyak juga orang pemain-pemain yang emang mainnya bagus, tapi sekarang lagi banyak orang yang bermain curang seperti itu. Biasanya mereka tuh satu pairing, isinya grupnya mereka, jadi mau daftar turnamen kalau pairingnya sesuai dengan mau dia. Dan turnamen pun sebenarnya kan mereka cari peserta ya, mereka juga nggak bisa nolak. Akhirnya pairingnya itu udah diatur, mereka berempat isinya sama teman-temannya semua, dan siapa yang bisa ngawasin mereka nulis skornya seperti apa. Jadinya kalau pas turnamen ada siapa aja yang ikut, pas ada namanya kita udah dari awal main udahlah nggak usah harap angkat piala, best apa segala macam, karena udah pasti mereka itu yang ngambil. Bibir aja bosnya. Kayaknya on guys. Hold di sini, kalian bisa motong langsung di atas itu. Caranya gimana? Ya itu kalian cari tahu sendiri. Kalau gue pakai hybrid, tee-nya agak panjang, pukulnya agak ke atas. Lagian gue bingung ya, golf ini kan salah satu olahraga yang susah. Menurut gue ya emang susah, karena emosi segala macam, fisik diuji. Nggak ada yang bisa instan, apalagi golf benar-benar harus ada prosesnya. Dengan menulis skor yang benar, yang jujur, mainnya jujur sesuai rules, itu kan kita jadi tahu proses progres kita sampai mana. Dibandingin lu main scoring di turnamen, rulesnya asal-asalan, dropnya segala macam, itu kan membuat lu instan tapi dengan cara yang nggak benar. Instansinya juga kalian akhirnya kalau diajak main sama orang yang mainnya lebih bagus, main lu jadinya kacau. Orang mempertanyakan kok lu bisa menang di turnamen, gitu kan. Pasti jawabannya ya namanya juga golf, kadang bagus kadang enggak. Tapi perlu diingat apa, lu di turnamen main 74, 75, 77 segala macam itulah, bawa 80, tiba-tiba
lu main sama orang lain, skor lu 90 sekian, itu kan jauh banget selisihnya. Itu akan jadi pertanyaan, bola kita mana ya? Ternyata bola kita lewat guys, jauh. Bapak pasti lewat jauh. Nah, itu. On green. Kita udah hole 17. Jadi pembahasan kita tadi itu semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kita semua dalam bermain golf itu, agar bisa jujur. Sebenarnya bisa jujur sama diri sendiri. Karena dengan kita tidak jujur, kita ngerugiin orang lain. Kasihan orang lainnya, ikut turnamen bayar-bayar 2 juta sampai 3 juta. Berharap mereka bisa bersaing, bermain dengan sportif, tapi kalian-kalian oknum-oknum mainnya seperti itu kan merugikan orang. Ini bola kita, bola Reza mau berdi dia, keren. Kita coba chip aja, buat 60 aja. Gua pribadi lebih senang main sama orang yang pukulannya masih kiri kanan, tapi dia bisa bermain jujur, dibandingin orang yang udah bisa main tapi nggak bisa jujur. Gue pernah sekali ikut turnamen di daerah juga, sampai skor 1 pairing itu 9 hole gue coret, karena caddy gue kan ngitung skor dia juga. Skor dia sama yang ditulis sama caddy gue, sama yang ditulis sama gue, sama yang ditulis dia dan caddy-nya, dia tulis under 1 9 hole, sedangkan gue nulisnya dia over 11. Itu kan jauh banget. Akhirnya gue coret, gue protes ke caddy master waktu itu, dan caddy dia minta maaf, katanya itu disuruh bapaknya tulis seperti itu. Mau pukul stinger tapi malah grounded, tapi bolanya aman di tengah. It's okay, masih bisa 2 on atau enggak 3 on, nyari par atau enggak nyari bogey. Di Kemayoran ini gue paling seneng sama hole ini, pemandangannya bagus, semacam kita lagi mau mukul terus diliatin orang-orang. Jadi setelah video gue ini nanti tayang, pasti banyak pro kontra yang bahas. Pasti lu siapa sih bahas scoring, bahas orang main curang, emang lu main lu gimana. Tapi gak apa-apa, ini kan bagian dari edukasi, bahwa di golf itu kita harus bermain jujur sama diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Karena di golf ini kan sebenarnya selain kita olahraga, membentuk relasi, membangun relasi. Kalau kita mainnya di golf udah nggak jujur, gimana kita mau punya relasi yang bagus? Dengan lu bermain curang, orang pasti udah ngecap, ini orang nggak bisa diajak bisnis bareng. Karena di permainan golf aja dia nggak bisa jujur. Jadi ya relasi itu, link buat kerjasama itu jadi hilang. Jadi ada banyak manfaatnya kalau kita bisa bermain jujur. Ya maupun handicap kita berapa, ya skornya emang seperti itu, handicapnya seperti itu. Mau handicapnya turun, mau mainnya lebih bagus, ya banyak latihan. Jangan banyak latihannya nulis skornya ya nggak benar. Jadi segitu aja sih dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat gue dan teman-teman golfer sekalian. Tadi kita grounded, bolanya di sini. Kita pukul lagi, ini masih jauh. Ajar aja lah. Tambahin pin belakang sama naik. Sama dosa 5 meter jadi lagi. Oke. Nyampe Pak. Sekali, bagus nih. Yes, on.
Oke. Masih on green guys. Mudah-mudahan nggak rolling ke belakang. Kayaknya sih rolling ke belakang ya. Tapi setidaknya on. Kalau kita di belakang, jatuhnya di sini kayaknya rolling ke belakang. Oke, kita coba chip. Zap zap. Nice. Masuk lagi mas. Masuk. Gile keren. Masuk.